Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat amanah. Adapun dalilnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul. La takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Kita semua tentu pernah mendengar kata amanah. Kira-kira apa ya amanah itu? Amanah artinya adalah jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Apakah kalian masih ingat sifat-sifat Rasul? Jika kita lihat, sifat Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ternyata amanah adalah salah satu sifat Rasul, sehingga kita pun perlu meneladani sifat Rasul. Lawan dari sifat amanah adalah khianat. Khianat artinya adalah ingkar. Tentunya kita sebagai umat muslim harus menghindari sifat khianat. Macam-macam amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sikap amanah kepada Allah adalah menjalankan semua yang telah diperintahkan kepada kita. Contohnya, salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, amanah kepada orang lain. Contoh sikap amanah kepada orang lain adalah mengembalikan barang atau harta yang kita pinjam sesuai dengan perjanjian pinjaman di awal. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Contoh sikap amanah kepada diri sendiri adalah sikap kita dalam menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan yang bergizi. Orang yang amanah diantaranya adalah 1. Dia dapat menjaga rahasia. Artinya ketika ada seseorang yang memberitahu sebuah rahasia kepadanya, maka ia tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Yang kedua, jika ia mendapatkan berita, maka dia tidak akan menambah-nambah atau mengurangi isi berita. Sama seperti penjelasan sebelumnya, ketika seorang amanah mendapatkan sebuah berita atau mendapatkan sebuah rahasia, maka ia akan menjaga baik-baik berita tersebut. Ia jaga rahasia tersebut dan ia tidak akan menambah-nambah atau mengurangi isi dari berita, apalagi yang membuat orang lain menjadi salah paham. Ciri yang ketiga adalah orang amanah selalu berkata jujur. Anak-anak masih ingat kan? Jujur artinya berkata apa adanya atau tidak berbohong. Ciri yang keempat adalah orang amanah selalu menjaga sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Artinya, jika ada orang lain yang menitipkan barang kepadanya atau menitipkan sesuatu yang lain kepadanya, maka ia akan menjaganya dengan baik. Ciri selanjutnya adalah orang amanah tidak pernah mengumbar aib orang lain. Artinya, ketika ia mengetahui aib seseorang, maka ia akan menjaganya dan tidak membicarakannya kepada orang lain. Selain itu, masih banyak ciri-ciri lain tentang orang amanah. Apakah anak-anak bisa menambahkan? Nah, anak-anak, apakah
kalian tahu siapa teladan kita untuk bersikap amanah? Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya adalah orang yang dapat dipercaya atau jujur. Gelar Al-Amin ini didapatkan oleh Nabi Muhammad jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukanlah pembohong. Ada pula kisah tentang Nabi Muhammad ketika beliau masih berusia remaja. Pada usia 12 tahun, Muhammad remaja pergi berdagang ke negeri Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam berdagang, beliau sangat menunjukkan sikap amanah. Setiap barang dagangan yang dititipkan kepadanya selalu dijaga dengan baik. Begitupun dalam menakar barang dagangan, beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan. Sikap Muhammad remaja dalam berdagang ini sangat mencerminkan orang yang amanah. Mustahil bagi Nabi Muhammad SAW berkhianat terhadap orang yang memberinya amanah. Ketika Muhammad telah diangkat menjadi seorang nabi, beliau pernah ditawari kerajaan, harta, dan wanita oleh kaum Quraisy agar meninggalkan tugas menyiarkan agama Islam. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW menolaknya karena menyiarkan agama Islam adalah amanah dari Allah untuk siswa yang amanah. Ada beberapa perbuatan yang menunjukkan siswa yang amanah. Yang pertama adalah rajin belajar. Tugas seorang siswa adalah belajar, maka siswa yang amanah akan melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya adalah menjaga nama baik orang tua. Menjaga nama baik orang tua dengan cara menjaga perbuatan kita ketika kita berada di luar rumah. Selanjutnya, sikap amanah yang dapat ditunjukkan oleh seorang siswa adalah mengerjakan tugas sekolah. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tugas seorang siswa adalah untuk belajar. Maka ketika guru memberikan tugas sekolah, maka kita pun harus mengerjakannya. Dan yang terakhir tentunya kita pun harus menjaga nama baik guru dan sekolah. Jadi kita harus senantiasa menjaga perbuatan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Cukup sekian, wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.